Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang dan kelengkapan perizinan. Yang berkontak saya Cindy Hayanti, Andita Rampunomo, Adendawati, Pandini, Apri Sufiana, Isa Muhammad Umar. Peraturan dan kelengkapan perizinan. Secara hukum formal, bisnis atau usaha yang akan dijalankan itu dinilai layak jika telah mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku. Misalnya keputusan menteri, surat keputusan atau SK, dirjen, dan peraturan daerah atau Perda. Untuk kelengkapan perizinan atau bisnis atau usaha harus dilengkapi dokumen antara lain yang pertama izin usaha, yang kedua izin lokasi, yang ketiga izin gangguan, yang keempat izin mendirikan bangunan atau bisa disingkat IMB, yang kelima surat izin pemasangan reklame. Yang keenam tanda daftar perusahaan, yang ketujuh izin tempat usaha, yang kedelapan surat izin usaha perdagangan, yang kesembilan izin provinsi atau surat persetujuan izin terakhir, yang ke-10 izin operasi dokar. Yang ke-11 izin pengembalian dan pengelolaan galian, yang ke-12 izin makam keluarga, yang ke-13 izin usaha industri atau bisa disingkat IUI, yang ke-14 tanda daftar industri atau TDI, yang ke-15 izin usaha angkutan atau bisa disebut IUA. Yang ke-16 syarat pendaftaran NPWP, yang ke-17 sertifikat Kadin, yang ke-18 izin prinsip, yang ke-19 izin usaha jasa konstruksi atau bisa disingkat UJK. Yang terakhir prosedur pendirian perseroan terbatas atau PC jasa notaris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andi Tahran. Baik, yang pertama yaitu izin usaha. Di sini ada akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, apakah berbentuk firma, perusahaan komanditer atau CV, perseroan terbatas, PT, dan perseorangan dan lainnya. Dan berikutnya yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP dari kantor pajak setempat, surat tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin tempat usaha situ dari Pemda setempat, surat keterangan nomor perusahaan kena pajak atau PKP dari kantor pajak setempat, surat rekomendasi dari Kadin setempat dan surat tanda rekanan dari Pemda setempat, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh Kanwil Perdagangan setempat. Berikutnya yaitu surat tanda terbit dan Kanwil Departemen Penerangan setempat. Yang kedua yaitu izin lokasi. Untuk memperoleh surat izin lokasi, dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah yaitu surat izin usaha, sertifikat atau surat akte tanah, bukti pembayaran pajak bumi, dan bangunan terakhir. Dan berikutnya yaitu surat rekomendasi dari tetangga, surat rekomendasi dari RT atau RW, surat rekomendasi dari kecamatan, dan KTP pemrakarsa proyek. Yang ketiga yaitu izin gangguan atau IG atau HO, yaitu fotokopi KTP, pengisian formulir permohonan, pernyataan atau persetujuan tetangga yang diketahui Kades atau Lurah dan Camat setempat. Yang berikutnya yaitu fotokopi IMB dan denah bangunan, surat izin gangguan HO asli yang lama bila akan dilakukan perpanjangan, surat kepemilikan penggunaan tanah berupa sertifikat tanah, surat keterangan dari Kades, waktu proses kinerja 25 hari. Yang keempat yaitu izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang dibutuhkan yaitu fotokopi KTP, mengisi formulir permohonan, surat pernyataan jaminan konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal atau rumah tinggal campuran maksimal 2 orang, maksimal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal atau rumah campuran dengan luas maksimal 100 meter berlantai 1
serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan permohonan IMB reklaim yang sudah berdiri. Berikutnya itu perhitungan konstruksi atau struktur bangunan bagi bangunan di luar ketentuan angka 4 dan bangunan reklaim dengan ukuran di atas 8 meter. Surat kepemilikan penggunaan tanah berupa sertifikat tanah atau perjanjian, surat sewa, keterangan dari Kades, lurah dan diketahui oleh camat. Berikutnya itu surat pernyataan tetangga dan surat bangunan beserta perhitungan dan anggaran lint kodruk atau cetak printer gambar bangunan meliputi yaitu untuk permohonan IMB baru meliputi rencana atau gambar denah bangunan tampak muka atau depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan. Potongan remanjang, potongan melintang atau atap, fondasi, sanitasi dan sumur resapan, situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP. Untuk permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dari sesuai kondisi lapangan meliputi gambar, denah bangunan, tampak muka dari depan dan belakang, samping, tampak apabila diperlukan sanitasi dan sumur resapan, situasi lokasi bangunan sesuai AP. Untuk permohonan IMB reklaim baik baru maupun sudah berdiri meliputi gambar tampak muka atau depan, tanpa samping, potong memanjang, potong melintang, dan situasi titik reklaim sesuai aturan pemerintah atau sesuai kondisi lapangan. Rekomendasi Bina Marga bila bangunan berada di tepi jalanan provinsi, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah atau bangunan yang berhimpitan. Dan asli rekomendasi dari dinas terkait beserta dokumennya apabila dalam aturan pemerintah disyaratkan harus dilengkapi AMDAL atau UPL atau SPPL. Rekomendasi DPU bila bangunan berada di tepi jalan atau di atas saluran irigasi. Berikutnya itu perhitungan betulang bila bangunan bertingkat dan surat pernyataan kesanggupan waktu proses kerja yaitu 21 hari kinerja. Yang berikutnya itu masa berlaku izin sebagai berikut. Yang pertama, selamanya sepanjang bentuk bangunan tidak berubah dan sesuai dengan IMB yang diterbitkan serta apabila ada perubahan rencana tata ruang, izin akan ditinjau kembali sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu apabila waktu dalam 12 bulan tidak dibangun, maka dinyatakan batal dan harus mengajukan IMB kembali. Yang ketiga, bangunan reklaim. Tetap masa berlakunya maksimal 5 tahun dan dievaluasi setiap 2 tahun dan 6 bulan oleh tim pertimbangan izin reklaim. Tetap dan dapat diperbarui kembali setelah 5 tahun dengan mengajukan pembaruan IMB reklaim. Untuk bangunan tower, masa berlakunya maksimal 5 tahun dan dievaluasi 2 tahun 6 bulan oleh Dinas Kim Praswil dan diperbarui kembali setelah 5 tahun dengan mengajukan pembaruan IMB Tower dengan rekomendasi dari Dinas Kim Praswil dan mendapatkan persetujuan dari wali kota atau bupati. Berikutnya yaitu untuk rencana bangunan semi permanen dan bangunan sementara yang berada di jalur hijau atau konservasi sempadan sungai atau saluran atau SITT dan lain sebagainya dapat diterbitkan IMB sementara apabila mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang atas jalur hijau tersebut. Yang berikutnya yaitu untuk bangunan seni permanen dan bangunan sementara yang berada dalam di rencana jalan yang belum terbentuk atau kondisi existing masih tanah kosong atau jalan setapak berupa jalan tanah dapat diizinkan dengan IMB sementara yang masa berlakunya minimal 5 tahun dengan ketentuan, yaitu apabila dalam kurun waktu sejak diterbitkan IMB hingga waktu kurun 5 tahun tersebut dapat realisasi pembangunan jalan, maka IMB dicabut. Apabila dalam 5 tahun realisasi pembangunan jalan belum ada, maka IMB dapat diperbarui kembali. Yang berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudari Aldona Sintawati.
Selanjutnya, 5. Surat izin pemasangan reklame. Yang pertama, pengisian formulir permohonan. Yang kedua, pembayaran pajak reklame. Yang ketiga, rekomendasi bina marga bila reklame berada di tepi jalan provinsi. Yang keempat, perjanjian dengan pemilik tanah bila reklame menggunakan tanah orang atau pihak lain. Yang kelima, waktu proses 1 hari kerja. Yang keenam, tanda daftar perusahaan, fotokopi KTP. Yang kedua, pengisian formulir permohonan. Yang ketiga, fotokopi NPWP bila berbadan hukum. 4. Fotokopi izin gangguan HO bila wajib. Yang kelima, fotokopi akta pendirian bila berbadan hukum. Yang keenam, materai 6.000 banyak 1 lembar. Yang ketujuh, waktu proses 5 hari kerja, masing-masing daerah memiliki ketentuan sendiri. Namun, ketentuan umum kurang lebih sebagaimana tersebut di atas. Untuk lebih jelasnya, seperti di bawah ini. Persyaratan komanditer, CV, firma FA, dan koperasi. Yang pertama, formulir isian diisi lengkap. Yang kedua, fotokopi akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, pengesahan akta dan pengadilan negeri. Yang keempat, domisili perusahaan. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak. Yang keenam, fotokopi SIUP atau izin teknis lainnya. Yang ketujuh, fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu komanditer lainnya. Yang ke-8, fotokopi pendirian dan pengesahan dari Kanwil atau Kandep koperasi bagi koperasi. Yang ke-9, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi. Yang B, perusahaan perorangan. Formulir isian, isi lengkap. Yang kedua, fotokopi domisili perusahaan. Yang ketiga, fotokopi SIUP atau izin teknis lainnya. Yang keempat, fotokopi KTP penanggung jawab atau paspor. Yang kelima, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP. Yang C, bentuk usaha lainnya. Yang pertama, formulir isian. Yang kedua, fotokopi domisili perusahaan. Yang ketiga, fotokopi SIUP atau izin teknis lainnya. Yang keempat, fotokopi KTP penanggung jawab. Yang kelima, fotokopi nomor pokok wajib pajak NPWP. Selanjutnya, yang D, perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, formulir isian diisi lengkap. Yang kedua, fotokopi akte pendiri perusahaan dan akte perubahan. Yang ketiga, asli dan fotokopi pengesahan akte pendirian atau perubahan dari Departemen Kehakiman sesuai dengan UU PT nomor 1 tahun 1995. Yang keempat, asli dan fotokopi data akte pendiri. Yang kelima, asli dan fotokopi akte per bulan. Yang keenam, asli dan fotokopi laporan data akte perubahan. Yang ketujuh, fotokopi SIUP atau izin teknis lainnya. Yang kedelapan, fotokopi domisili perusahaan. Yang kesembilan, fotokopi KTP pengurus dan komisaris serta pemegang saham. Yang ketujuh, izin tempat usaha. Yang pertama, pengisian formulir. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi kepemilikan atau sertifikat tanah. Yang keempat, fotokopi IMB beserta gambar bangunan. Yang kelima, likdruk atau cetak printer gambar dana tempat usaha. Yang keenam, surat pernyataan tidak keberatan dan dari pemilik tanah atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW, dan Lurah. Yang ketujuh, fotokopi akte pendiri, CV, PT, yayasan, koperasi, apabila atas nama badan hukum. Yang kedelapan, asli surat izin ke tempat usaha lama beserta lampiran gambar dana tempat usaha khusus perpanjangan
pembaharuan izin. Yang ke-9, surat pernyataan kesanggupan izin tempat usaha. Masa berlakunya izin dibedakan menjadi untuk tempat usaha yang memiliki IMB dan tidak berada di rumija yang sudah berbentuk. Masa berlaku 3 tahun dan dapat dilakukan pembaharuan dan atau sepadan bangunan dapat diberikan izin tempat usaha sementara yang masa berlakunya maksimal 1 tahun dan dapat dilakukan pembaharuan kembali apabila tanah atau lahan tersebut milik sendiri. Yang ke-8, surat izin usaha perdagangan SIUP. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, pengisian formulir permohonan. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Yang kelima, fotokopi izin gangguan bila wajib. 6, fotokopi akta pendiri bila berbadan hukum. Yang ketujuh, materai 6.000 sebanyak 2 lembar. Yang ke-8, map 3 buah. Proses selama 5 hari secara umum harus menyiapkan dokumen-dokumen seperti di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pandini. Selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai surat izin usaha perdagangan itu ada 2. Yang pertama berbadan hukum, yang kedua perorangan. Nah, untuk yang berbadan hukum itu seperti PT, CV, dan koperasi. Yang pertama adalah mengisi formulir, yang kedua fotokopi akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Departemen Kehakiman setempat. Yang ketiga, fotokopi domisili perusahaan. Yang keempat, fotokopi KTP penanggung jawab. Yang kelima, fotokopi kartu keluarga bagi penanggung jawab wanita. Yang keenam, fotokopi nomor pokok wajib pajak. Yang ketujuh, nomor telepon dan stempel perusahaan. Yang kedelapan, izin teknis dari instansi terkait bila diperlukan. Untuk yang perorangan atau PO, yang pertama mengisi formulir, yang kedua fotokopi KTP penanggung jawab, yang ketiga domisili perusahaan, yang keempat nomor pokok wajib pajak, yang kelima nomor telepon dan stempel perusahaan, yang keenam fotokopi kartu keluarga bagi penanggung jawab wanita, yang ketujuh izin teknis dari instansi terkait bila diperlukan. Nomor 9, izin provinsi atau surat persetujuan izin terkait terakhir. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua pengisian formulir permohonan, yang ketiga rekomendasi tim pengadaan angkutan, yang keempat waktu proses 1 hari kerja. Yang nomor 10 yaitu izin operasi dokar. Yang pertama fotokopi KTP pemilik dokar, yang kedua surat pemeriksaan kuda, yang ketiga surat pemeriksaan dokar, yang keempat pas foto pemilik dokar 3x4 sebanyak 2 lembar, yang kelima surat izin operasional dokar yang lama bila akan dilakukan perpanjangan, yang keenam waktu proses selama 1 hari. Nomor 11 izin pengambilan dan pengelolaan galian. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua pengisian formulir permohonan, yang ketiga peta lokasi penambangan, yang keempat pernyataan kesanggupan reklamasi dan membayar pajak, yang kelima persetujuan tetangga yang diketahui kades, lurah, dan camat. Yang keenam waktu prosesnya itu 7 hari. Nomor 12 izin makam keluarga. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua pengisian formulir permohonan, yang ketiga surat kepemilikan atau penggunaan tanah berupa sertifikat tanah, perjanjian sewa, surat keterangan dari lurah, kades, dan diketahui camat setempat. Yang keempat waktu proses 5 hari. Yang nomor 13 yaitu izin usaha industri. Yang pertama fotokopi KTP, yang kedua pengisian formulir permohonan, yang ketiga fotokopi bila berbadan hukum, yang keempat fotokopi
NPWP bila berbadan hukum. Yang kelima, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga. Yang keenam, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, fotokopi H0 bila diwajibkan. HO bila diwajibkan. Nomor 8, materai 6.000 sebanyak 2 lembar. Yang 9, waktu proses selama 6 hari kerja masa berlaku. Yang nomor 10, berlaku selama orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan masih menjalankan aktivitas perusahaan. Nomor 14 yaitu tanda daftar industri. Yang pertama, fotokopi KTP. Yang kedua, pengisian formulir permohonan. Yang ketiga, fotokopi bila berbadan hukum. Yang keempat, fotokopi NPWP bila berbadan hukum. Yang kelima, surat keterangan tidak keberatan dari tetangga. Yang keenam, surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Yang ketujuh, fotokopi HO bila diwajibkan. Yang ke-8, surat keterangan dari Kades atau lurah setempat. Yang ke-9, materai 6.000 sebanyak 2 lembar. 10, waktu proses selama 6 hari kerja. Nomor 15, yaitu izin usaha angkutan. Yang pertama, fotokopi KTP, yang kedua, fotokopi NPWP, yang ketiga, fotokopi izin prinsip, yang keempat, fotokopi STNK, yang kelima, fotokopi KTA organda, yang keenam, fotokopi akte pendirian badan hukum, yang ketujuh, fotokopi keterangan domisili perusahaan, ke-8, fotokopi izin HO garasi. Ke-9, fotokopi uji kendaraan. 10, waktu proses selama 4 hari. Nomor 16 yaitu syarat pendaftaran NPWP. Itu ada 3. Yang pertama, orang pribadi atau karyawan. Yang kedua, usahawan. Yang ketiga, badan hukum. Yang pertama, orang pribadi atau karyawan atau orang pribadi yang tidak menjalankan usaha. Oke. Selanjutnya, mohon maaf, selanjutnya akan disampaikan oleh Apri Joviana. Yang selanjutnya, yang ke-16 itu syarat pendaftaran NPWP. Yang A, orang pribadi atau karyawan. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerja bebas. Yang pertama yaitu persyaratannya itu mengisi pendaftaran NPWP, yang kedua fotokopi KTP atau KK bagi penduduk Indonesia, yang ketiga yaitu fotokopi paspor, surat pernyataan tempat tinggal atau domisili bagi warga negara asing, dan yang keempat yaitu surat keterangan dari tempat bekerja. Yang B, usahawan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang pertama itu yang harus disiapkan adalah mengisi pendaftaran NPWP, yang kedua itu fotokopi KTP atau KK bagi penduduk Indonesia, yang keempat fotokopi paspor, surat pernyataan tempat tinggal atau domisili bagi yang warga negara asing, yang kelima surat pernyataan tempat kegiatan usaha dan wajib pajak, dan yang keenam yaitu surat keterangan dari kelurahan. Yang C yaitu badan hukum. Yang pertama itu mengisi pendaftaran NPWP, yang kedua itu fotokopi KTP atau KK direktur perusahaan salah satu pengurus aktif, yang ketiga itu fotokopi paspor, yang keempat yaitu surat pernyataan tempat kegiatan usaha, yang kelima yaitu fotokopi akte pendirian dan perubahan perusahaan, yang kelima yaitu surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha dan tetap dokumen-dokumen pendaftaran tersebut di atas. Di bawah kantor pelayanan pajak terdekat yang wilayah kerjanya membawahi tempat wajib pajak yang bersangkutan berdomisili atau sesuai dengan alamat KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Selanjutnya yaitu sertifikat Kadin. Yang pertama itu bukti pengambilan permohonan sertifikat, yang kedua itu bukti penyerahan daftar isian formulir, yang ketiga yaitu fotokopi akte pendirian perusahaan dan akte perubahan serta pengesahan dari instansi yang berwenang atau keterangan notaris.
Yang keempat yaitu fotokopi KTP pimpinan dan tenaga ahli perusahaan. Yang kelima itu fotokopi kartu keanggotaan Kadin Provinsi DKI Jakarta dan asosiasi terkait. Yang keenam itu fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang ketujuh itu fotokopi izin operasional atau izin teknis dari departemen atau instansi yang bersangkutan. Yang ke-8 itu fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ke-9 itu fotokopi referensi bank dengan menunjukkan aslinya. Yang 10 yaitu fotokopi SPT atau SPT PPH badan tahun terakhir. Yang 11 yaitu fotokopi bukti pengalaman kerja perusahaan yang dilegalisasi oleh instansi pemberi pekerjaan dengan menunjukkan asli selama 5 tahun, di mana masa berlaku sertifikat itu untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya. Yang ke-18 yaitu izin prinsip. Yang pertama yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang kedua itu proposal rencana penggunaan lahan. Yang ketiga foto bukti pemilihan tanah. Yang keempat itu slide plan. Yang kelima yaitu denah lokasi. Dan yang keenam itu fotokopi akte perusahaan. Yang ke-19 itu izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Yang harus disiapkan yaitu yang pertama mengisi formulir isian IUJK. Yang kedua pas foto direktur 3x4 berwarna background biru 2 lembar. Yang ketiga itu fotokopi akte pendirian perusahaan. Yang keempat itu fotokopi KTP atau identitas penduduk lainnya atau direktur utama. Yang kelima fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keenam itu fotokopi ijazah tenaga teknik. Yang ketujuh fotokopi sertifikat badan usaha SBU. Dan yang ke-8 yaitu surat keterangan domisili usaha dari desa atau kelurahan. Yang ke-20 itu adalah prosedur pendirian perseroan terbatas atau PT jasa notaris yang diberikan meliputi yang pertama A, yaitu pengurusan pada kantor notaris. Yang pertama yaitu pesan nama pemilik. Yang kedua akte pendirian perusahaan atau PT. Yang ketiga pengesahan atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang B itu pengurus bagi instansi pemerintah. Yang harus disiapkan itu izin domisili PT atau perusahaan, NPWP, SIUP, dan TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang C itu dokumen yang dibutuhkan, yaitu fotokopi KTP para pemegang saham, fotokopi KTP direktur dan komisaris, fotokopi KK direktur utama, pas foto direktur utama ukuran 3x4 berwarna 4 lembar, dan surat pengantar RT atau RW untuk pengurusan izin domisili. Yang selanjutnya itu yaitu sertifikat halal. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Sedangkan minuman yang diharamkan oleh Allah adalah semua bentuk khamar, minuman beralkohol, yang tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bahan-bahan yang termasuk dalam kategori halal seperti diuraikan di atas dan dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut syariat Islam, produknya dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal atau MUI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Izah Muhammad Umam. Ya, selanjutnya ada pengertian sertifikat halal. Pengertian sertifikat halal yang pertama, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI menyatakan kehalalan satu produk sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu A. Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan. Yang selanjutnya, daging yang digunakan berasal dari hewan halal disembelih menurut tata cara Islam. Yang selanjutnya, yang C, semua bentuk minuman yang tidak beralkohol. Yang D, semua bahan penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, tempat pengolahan, dan tempat transportasi tidak menggunakan untuk babi dan barang halal lain.
tidak halal lainnya. Tempat tersebut harus lebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Yang ketiga, sertifikat halal yang digunakan untuk pertumbuhan label bagi produk yang bersangkutan. Penempelan sertifikat halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan. Keempat, pemegang sertifikasi halal dari LPPOM MUI bertanggung jawab memelihara kehalalan produk dan yang diproduksi, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Yang kelima, sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotokopinya, tidak boleh digunakan kembali untuk dipasang untuk maksud tertentu. Selanjutnya, jika sertifikat ini hilang, pemegang sertifikat harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI. Yang ketujuh, sertifikat halal yang dikeluarkan LPPOM MUI adalah sertifikat milik LPPOM MUI. Oleh sebab itu, jika karena suatu hal diminta kembali LPPOM MUI, maka pemegang sertifikat wajib untuk menyerahkannya. Yang kedelapan, keputusan LPPOM MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat. Lanjut, proses sertifikat halal. Prosesnya yang pertama, setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal produknya, pertama-tama harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh LPPOM MUI. Ada 3 macam yang digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk makan, minuman olahan, usaha restoran, dan hewan potong. Yang kedua, surat pengajuan sertifikasi yang disampaikan ke LPPOM MUI harus dilampiri dengan sistem mutu, termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan yang telah disiapkan prosedur produsen lainnya. Lihat jaminan halal dari produsen. Yang ketiga, pada saat pengajuan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim pemeriksa audit dari LPPOM MUI dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk diperiksa LPPOM MUI. Yang keempat, semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus melihatkan aslinya. Sedangkan fotokopiannya diserahkan pada LPPOM MUI. Yang kelima, surat pengajuan sertifikasi halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat harus beserta seluruh lampirannya dikembalikan pada LPPOM MUI. LPPOM MUI akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikasi halal. Jika tidak lengkap, LPPOM MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan yang dapat dilengkapi oleh produsen penyusul. Yang ketujuh, pemeriksaan audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh LPPOM MUI segera setelah pengajuan sertifikasi halal beserta lampiran-lampiran lainnya yang sudah memenuhi syarat. Yang kedelapan, setelah hasil pemeriksaan audit dievaluasi dan memenuhi syarat halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya. Lanjut, yang kesembilan atau yang terakhir, jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LPPOM MUI untuk mendapatkan ketidakberatan penggunaannya. Masa berlakunya sertifikat halal berlaku selama 1 bulan, kecuali untuk daging impor sertifikasi halal hanya berlaku setiap kali pengepalan. 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan mengirim surat pemberitahuan pada produsen untuk yang bersangkutan. 1 bulan sebelum berakhirnya masa produk sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat yang berikutnya. Produsen yang tidak memperoleh atau memperbarui sertifikat halal, maka untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan diberi berkala LKPPOM MUI pada saat berakhir masa berlakunya sertifikasi. Produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada LPPOM MUI. Ya, mungkin dari kami dari kelompok 7 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.